Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa dua orang dengan ide yang sama bisa menghasilkan nasib yang berbeda? Banyak orang terjebak dalam rasa kepemilikan yang berlebihan terhadap sebuah ide. Mereka menganggap bahwa menjadi orang pertama yang memikirkan sesuatu adalah segalanya. Padahal, secara objektif, sebuah ide hanyalah benih yang belum memiliki nilai guna. Jika Anda menyimpan benih itu di dalam laci, ia tetaplah benih. Nilai ekonomi dan sosial hanya muncul ketika benih itu ditanam dan dirawat. Kita harus berani mengakui bahwa di belahan bumi lain, mungkin ada 10 orang yang memikirkan hal yang persis sama dengan Anda pada saat yang bersamaan. Ini terjadi karena manusia bereaksi terhadap masalah yang sama dengan pola pikir logis yang serupa. Oleh karena itu, merasa memiliki sebuah ide secara eksklusif seringkali hanyalah beban mental. Fokus yang terlalu besar pada siapa yang punya ide justru menghambat kecepatan Anda untuk bergerak. Orang yang bijaksana akan menyadari bahwa ide adalah milik publik, sedangkan hasil adalah milik mereka yang bekerja. Mengapa orang lain tidak bisa mencuri cara Anda mengeksekusi? Karena eksekusi bukan hanya soal melakukan sesuatu, melainkan perpaduan antara karakter, pengalaman, dan intuisi. Ketika seseorang melihat produk Anda, mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat ribuan keputusan kecil yang Anda ambil setiap jam untuk mencapai titik tersebut. Eksekusi melibatkan detail-detail teknis yang rumit. Misalnya, bagaimana Anda mengelola tim, bagaimana Anda mengalokasikan anggaran yang terbatas, atau bagaimana Anda merespons keluhan pelanggan dengan tenang. Hal-hal ini sifatnya sangat personal dan melekat pada kompetensi individu. Pencuri ide hanya bisa meniru tampilan luar atau konsep kasarnya, tetapi mereka tidak memiliki buku panduan internal yang Anda miliki di dalam kepala. Inilah alasan mengapa dua restoran dengan menu yang sama bisa memiliki kualitas pelayanan dan rasa yang jauh berbeda. Jiwa dari sebuah usaha terletak pada ketelitian eksekutornya. Dunia nyata tidak pernah berjalan mulus sesuai rencana di atas kertas. Disinilah pembeda antara pemimpi dan pelaku menjadi sangat tajam. Seorang pemimpi akan berhenti ketika ide indahnya berbenturan dengan kenyataan yang pahit. Sebaliknya, seorang eksekutor yang rasional tahu bahwa hambatan adalah bagian dari struktur proses itu sendiri. Kemampuan untuk tetap tegak saat rencana meleset adalah keunggulan kompetitif yang mutlak. Saat ide Anda dicuri, si pencuri biasanya hanya mengharapkan keuntungan cepat. Ketika mereka menemui kesulitan teknis atau kegagalan awal, mereka cenderung mudah menyerah karena mereka tidak memiliki kedalaman pemahaman yang Anda bangun sejak awal. Anda, sebagai pemilik asli proses tersebut, sudah mengantisipasi risiko dan memiliki mentalitas pemecah masalah. Ketangguhan ini adalah otot yang terlatih, dan otot tidak bisa dipindahkan ke tubuh orang lain hanya dengan mencuri sebuah konsep. Setiap langkah dalam mengeksekusi ide adalah proses belajar yang sangat mahal harganya. Saat Anda mencoba, gagal, dan memperbaiki, Anda sedang mengumpulkan data yang tidak tersedia di buku manapun. Pengetahuan praktis ini membuat Anda menjadi ahli di bidang tersebut. Seseorang yang hanya meniru tidak akan pernah melewati proses pendewasaan ini. Akibatnya, mereka akan selalu tertinggal satu langkah di belakang. Keaslian atau orisinalitas sebenarnya lahir dari pengulangan dan penyempurnaan yang terus-menerus. Meskipun ide dasarnya mungkin sederhana, cara Anda memoles setiap bagian hingga menjadi sempurna adalah apa yang menciptakan nilai tambah. Konsistensi dalam menjaga kualitas eksekusi akan membentuk standar yang sulit diikuti oleh orang lain. Orang yang bijak tidak akan takut pada persaingan, karena mereka tahu bahwa standar kerja yang tinggi adalah benteng pertahanan terbaik bagi setiap karya yang mereka ciptakan. Pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang Anda hasilkan, melainkan menjadi siapa Anda setelah berhasil mewujudkan hal tersebut. Jika hari ini semua harta dan ide Anda diambil,
Seorang eksekutor yang handal akan mampu membangun kembali semuanya dari nol. Mengapa? Karena mesin penggeraknya adalah diri Anda sendiri, bukan ide yang dicuri itu. Reputasi Anda sebagai orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas atau seorang finisher adalah aset yang paling stabil. Orang-orang akan mencari Anda bukan karena Anda punya ide-ide hebat, tetapi karena Anda punya rekam jejak dalam mengubah ide menjadi kenyataan yang fungsional. Berhenti merasa rugi saat ide Anda diambil. Anggap saja itu sebagai seleksi alam yang membuktikan bahwa Anda adalah pencipta, sementara mereka hanyalah pengikut. Teruslah mengasah kemampuan teknis dan mental Anda, karena selama Anda tetap menjadi eksekutor yang tajam, Anda akan selalu memiliki tempat di puncak pencapaian.